Laki-laki ini murtad dan kemudian dia berkumpul bersama orang-orang kafir dan Allah matikan dia. Ketika laki-laki ini mati, dia mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah laki-laki mati, dikoreklah kubur dengan sangat dalam sekali. Disebutkan, ja rajulun ila Sa'id ibn Musayyib, datang seorang laki-laki kepada Sa'id ibn Musayyib, yuwaddi'uhu bihajjin aw umratin. Ya, dia ingin mengucapkan selamat jalan, ya, ingin melepaskan dia untuk haji atau umrah. Faqala la tabraha hatta tusalli. Ya, dia terus menerus sampai dia selesai salat. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhruju ba'da nida minal masjid ila munafiqun. Rasulullah mengatakan, tidaklah seorang laki-laki keluar dari masjid setelah dikumandangkan adzan kecuali dia munafik. Illa rajulun akhrajat wa hajat wa yuridu raj'ah ilal masjid. Atau ada seorang laki-laki yang dia keluar dari masjid ketika sudah dikumandangkan adzan, dia keluar untuk hajatnya dan tujuannya ingin tetap kembali ke masjid. Misalnya dia batal wudunya, dia keluar dari masjid. Ya, atau ada sesuatu yang mau dia ambil di dalam kendaraannya, mau ngambil kitab yang dia tujuannya untuk ke masjid. Maka ini nggak ada masalah. Tapi ketika sudah dikumandangkan adzan, ya kemudian dia keluar dari masjid dan meninggalkan masjid dengan hajat-hajat yang itu bukan hajat-hajat yang syar'i, maka itu tidak boleh seseorang keluar dari masjid. Tapi laki-laki ini tetap dia keluar. Ya, akhirnya subhanallah, dalam perjalanannya laki-laki ini dia jatuh dari kendaraannya dan sobek daripada dagunya atau wajahnya. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia menentang dari apa yang datang dari Nabi SAW. Dan terakhir saya tutup, para hadirin dan hadirat, ada seorang laki-laki yang ada di zaman Rasul SAW, di mana laki-laki ini dia pencatat wahyunya Rasul SAW, dan dia telah menghafal surat Al-Baqarah dan dia telah menghafal surat Ali Imran. Singkat cerita, laki-laki ini murtad dan kemudian dia berkumpul bersama orang-orang kafir dan Allah matikan dia. Ketika laki-laki ini mati, dia mencela Rasulullah SAW. Dia menghina Nabi SAW. Setelah laki-laki mati, dikoreklah kubur dengan sangat dalam sekali. Ketika jenazahnya dimasukkan, ini ceritanya disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dan juga disebutkan dalam kitab-kitab hadis yang lainnya. Ketika jasadnya dimasukkan ke dalam tanah, tiba-tiba tanah tidak menerima, kemudian dia terangkat lagi keluar dari kuburnya tadi. Kemudian dimasuki lagi ke dalam tanah, kemudian terangkat lagi. Beberapa kali terjadi demikian, kemudian dibiarkan jenazahnya membusuk. Tidak diterima oleh bumi. Bumi ini milik Allah. Sementara engkau menghina manusia yang paling dicintai oleh Allah, yaitu Rasulullah SAW. Ini hukuman, dan banyak sekali hadis-hadis yang lain atau kisah-kisah yang lain yang menyebutkan bagaimana dampak orang-orang yang mereka mencela Nabi Muhammad SAW. Dan Allah telah berjanji dalam Al-Quran, inna syani'aka huwal abtar. Siapa saja yang menghina engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan celaka. Dia celaka di dunia dan dia pasti akan celaka di akhirat. Oleh karena itu, saudara-saudaraku muslimin, tidak akan mungkin kita mencintai Nabi kita dengan cinta yang benar kecuali kita mempelajari sunnah-sunnahnya beliau, mempelajari ajaran-ajaran beliau, sehingga dengannya kita akan lebih mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pengenalan yang benar. Dan kita bermohon dan meminta kepada Allah, ya hari ini kita tidak bertemu dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita dan hidayah, dan memberikan rezeki kepada kita untuk bisa dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya.